Sebelumnya perkenalkan, saya Asyifa Nur Fatimah, salah satu mahasiswa UNSIP dari program studi akuntansi. Nah, tujuan saya di sini itu untuk menanyakan terkait produk Karika dan pencatatan laporan keuangannya untuk digunakan sebagai tugas ulangan akhir saya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, saya juga menjamin untuk kerahasiaan produk dan laporan keuangan yang Anda punya. Jadi Anda mungkin tidak perlu khawatir terhadap misal data bocor, itu saya bisa menjamin. Yang pertama mungkin saya ingin menanyakan sedikit tentang kuesioner yang saya punya. Yang pertama, atau Anda mungkin mau mengisi sendiri? Bisa mana? Nopo saya aja? Diisikan saja. Untuk yang pertama, apakah Anda mengetahui konsep efisiensi penggunaan bahan? Setengah. Yang kedua itu, produksi Anda itu membagi proses produksi ke dalam tahapan yang jelas, misal kayak tahap dikupas, tahap direbus, sama tahap dikemas gitu. Jelas. Untuk yang ketiga, apakah Anda menghitung berat bahan baku yang terbuang, kulit atau biji di setiap tahapan? Tidak. Perusahaan mengalokasikan biaya listrik, air, dan gaji karyawan ke dalam produk gagal limbah. Misalnya tuh kayak kalau misal produk gagal itu kan kadang ada orang yang memotong gaji karyawan untuk mengganti kerugian, atau di sini tuh Tidak. Ini tuh kan ada 5 poin. Yang pertama itu poin 1 sangat tidak setuju, poin kedua tidak setuju, poin yang ketiga netral, poin 4 itu setuju, dan poin kelima itu sangat setuju. Nah, menurut Anda itu, jika Anda tidak memotong biaya kerugian terhadap gaji karyawan, Anda akan memberikan poin 1 atau poin 2? Sangat tidak setuju. Yang kelima yaitu perusahaan memiliki data visual mengenai aliran bahan dari input hingga jadi sampah. Misal kayak punya data dari masuknya itu berapa, terus Berarti belum tidak setuju baik. Yang keenam itu, apakah Anda merasa penting untuk mencatat aliran bahan dalam produksi? Sangat setuju. Yang ketujuh, menurut Anda limbah merupakan sumber kerugian usaha atau bukan? Bukan. Sangat tidak setuju. Kan limbah itu kan tidak selalu tidak selalu langsung jadi sampah ya. Nah, menurut Anda itu, misal ketika limbah itu diolah, limbah itu dapat meningkatkan keuntungan yang harusnya terbuang gitu nggak? Jadi nanti malah mendapatkan keuntungan. Semanta setuju apa? Setuju. Setuju dong. Apa nih tahu? Setuju nih, bisa sini. Orang bisa untung tadi. Yang kesembilan, apakah Anda tertarik menerapkan sistem pencatatan berbasis material flow cost accounting? Nah, itu tuh contohnya tuh kayak catatan keuangan biasa kan, misal itu bahan bakunya itu 1 juta, terus gaji karyawan tuh 500.000. Nah, itu kan jadinya kan kayak modalnya itu kan, jadi kalau misal pencatatan biasa modalnya cuma jadi 1.500.000. Sedangkan kalau misal pakai metode ini, pakai basis MFCA itu, misal dari bahannya itu kan 1 juta, untuk menggaji karyawan dan kayak biaya lain-lain itu misal 500.000. Nah, tapi kan itu dalam Karika itu dalam 1 juta itu kan ada limbah biji sama limbah itu kulit. Nah, itu tuh kalau misal menggunakan metode ini, limbah dan kulitnya itu tuh, limbah dari kulit dan bijinya itu tuh dihitung sebagai kerugian. Jadi misal jadinya produk Karikanya itu cuma jadi misal jadi 800.000, terus limbah kerugiannya
200.000, terus itunya gajinya 500.000 gitu. Itu tertarik nggak buat menerapkan sistem itu buat biar kalau misal suatu saat Anda membuat pencatatan itu pembukuannya jadi lebih jelas? Setuju. Apakah Anda sudah melakukan pencatatan biaya bahan baku yang dilakukan secara rutin sesuai transaksi harian? Belum. Untuk yang ke-11, laporan keuangan disusun secara mandiri. Apakah berarti tidak menggunakan laporan ya? Mandiri yo, jadi urung. Biaya limbah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, berarti tidak juga. Misal terdapat upaya nyata untuk mengurangi tumpahan sirup atau gula selama proses memasak, itu kan jadi kan kayak kalau misal dalam proses itu kan suka ada yang tumpah tuh. Itu tuh ada upaya yang bisa dilakukan nggak sih buat mengurangi kemungkinan itu tumpah? Nek mengurangi tumpah tidak angel, tapi bisa digunakan lagi lah. Ya ana upayanya. Apakah Anda sudah menggunakan limbah dari kulit atau biji untuk dimanfaatkan menjadi produk lain? Belum. Yang ke-16, terjadi penurunan jumlah kemasan cup yang rusak atau bocor dibanding periode sebelumnya untuk periode sekarang gitu. Jelas sangat peningkatan harus. Keuntungan dari usaha ini tuh stabil apa gimana? Stabil. Kalau intinya menurut saya stabil. Mengurangi faktor yang mempengaruhi keuntungan itu menurut Anda apa? Kan yang pertama itu ada bahan baku, jumlah produksi, limbah produksi, biaya tenaga kerja. Bahan baku. Anda pernah tidak sih mengalami kerugian akibat pemborosan bahan? Mengalami pemborosan bahan. Tidak. Alasan pemborosan bahan tidak. Ini belum pernah. Untuk efisiensi bahan baku berhasil menurunkan harga pokok penjualan, Anda itu setuju atau tidak? Laba bersih meningkat setelah dilakukan evaluasi terhadap biaya limbah. Jadi belum limbah belum diolah. Yang selanjutnya, perusahaan mampu menghemat biaya operasional listrik atau gas per unit produk. Belum bisa. Yang selanjutnya, bagaimana cara Anda mencatat keuangan usaha? Kan karena tadi kan nggak dibukukan secara benar gitu ya. Jadi nyatetnya gimana? Paling dari WhatsApp. Nah, ini anak order dicek di chattingan doang. Oke, chattingan WhatsApp lebih lah ini. Apakah Anda memisahkan keuangan usaha dan pribadi? Belum. Selanjutnya, laporan keuangan apa saja yang biasa Anda buat? Berarti belum pernah membuat laporan keuangan atau laporan keuangan biasa? Nek secara dicatat belum sih. Kita direct dua dasar lah. Sebelumnya, apakah Anda pernah mendengar atau menerapkan pembukuan SAKEMKM, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah, atau mungkin tuh kita tuh biasa mendengar itu tuh sebuah buku panduan cara mencatat keuangan gitu, pernah dengar? Belum. Yang selanjutnya, apa kendala utama dalam melakukan pencatatan
sekarang pencatatan keuangan itu belum dilakukan. Alasannya susah mungkin, dan belum menemukan cara yang efisien, cara pembukuannya efisien. Pak tukang, awas, Buatin apa-apa. awas. Kita tukar apa? Beli kalau bukan lagi kampung, sadar kan? Stila. Yang selanjutnya, bagaimana cara Anda mengelola limbah produksi Karika saat ini? Berarti cuma dibuang. Bang, pengenang alas apa di ladang khusus kulit. Berarti selama ini tuh kenapa dibuang itu karena memang belum menemukan apa fungsi dari itu ya. Selain jadi pupuk, belum ada gambaran jadi produk yang lebih berguna. Jadi pupuk populasinya juga tidak tahu. Apa nih? Ditimbun ini nih. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha Anda? Luas pasar. Yang selanjutnya, seberapa besar dampak limbah terhadap biaya produksi? Berarti belum merasakan ya? Tidak berimpact kok, ya. Produksinya kecil. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuang limbah? Contohnya kayak misal karena tadi kan bilangnya kan itu paling dibuang di kebun gitu, berarti tidak ada biaya transportasi untuk mengangkut sampah dari limbah itu. Tidak ada. Tidak ada biaya. Bagaimana cara Anda menentukan harga jual saat ini? Apakah sudah memperhitungkan biaya bahan yang terbuang? Belum, baru survei pasar, ngikutin harga pasar. Ora 100% HPP sih, ngikutin harga pasar yang paling gampang. Berarti itu sejauh mana Anda menyadari bahwa kulit dan biji karika yang dibuang itu sebenarnya tuh memiliki nilai biaya, yaitu biaya ketika dia membeli sama biaya tenaga kerja dalam pengupasan. Belum sedikit belum, Pak. Belum sedikit ora sadar. Setelah tadi saya sedikit menjelaskan mengenai kayak yang MFCA itu Anda tuh tertarik nggak sih buat melakukan pembukuan dengan menggunakan metode MFCA itu? Ya, tertarik lah, termasuknya tertarik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini cuma full questionnaire. Yang pertama yaitu saya mencatat setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan kas